Itu yang paling jauh dulu deh. Habis itu ntar satu lagi yang dari paling dekat. Mas Denny Wewe itu di sana ada YouTuber dan pesilat timnas Indonesia juga nih. Izin coach, perkenalkan nama saya Denny Afrisani, saya asal Palembang. Mulai, nanti kalau size-nya beda. Oke lor, jadi kali ini saya menghadiri acara Road to Soft Opening yang dimana akan ada pembahasan tentang bela diri praktis, self defense, tentang keefektifan teknik, dan yang pastinya dihadiri pemateri yang luar biasa. Salah satunya ada Coach David, ada moderatornya Mas Adi Zenwalk juga. Tapi sebelum acara dimulai kita mau makan nasi goreng dulu lor. Dan pasti pembahasannya akan seru banget ya, kita simak nanti ke sana. Oke lor, kita sudah makan nasi goreng ya, dan sebentar lagi acara dimulai. Jadi pematerinya di sini ada 3 nih, ada Mas Chico Wolf, yaitu Regional Director Libre Indonesia. Nah, nanti kita akan tanyakan nih apa itu Libre Indonesia. Ada Coach David yang biasa membahas tentang self defense ya. Ada Mayor Mariano, beliau seorang tentara. Bakal seru nih pertanyaan-pertanyaan sini. Yang pasti ada moderatornya Mas Adi Zenwalk, Pro MMA, ada Mbak Ovi Dwi Natalia, Putri Indonesia Jambi. Wah, nanti akan banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang bela diri praktis, tentang libre tadi juga. Nah, semoga ini menjadikan penambahan wawasan bagi saya pribadi dan teman-teman yang menonton juga ya. Oke, kalau beneran baik, saya boleh minta tepuk tangannya dulu. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ovi Natalia yang akan membantu jalannya acara pada malam hari ini, dan saya ingin mengucapkan selamat datang di Road to Soft Opening The Gunslinger Hops by Malay Indonesia. Boleh tepuk tangannya dong. Ini bahaya nggak? Kosong nih. Ada hantunya. Sabar, tenang. Ahoy! Selamat malam. Perkenalkan, saya Zenwalk Adi Baryanto. Saya Pro MMA Fighter. Dan saya di sini bertugas sebagai moderator di The Indonesian BDS Volume 1 yang bertema Self Defense, Tactical Mindset, and Effectiveness. Saya memang bidang security, bekerja di bidang keamanan. Dari bela diri, background saya bermulai dari Kapal Krav Maga, berlanjut ke Brazilian Jiu-Jitsu, dari Judo, kickboxing, catch wrestling, BJJ segala macam. Itu background bela diri saya. Untuk Komando Indonesia sendiri merupakan sebuah wadah. Kita memperkenalkan sebuah hybrid martial art di situ yang merupakan memang base-nya adalah Kapal Krav Maga, yang di sana ada juga jiu-jitsunya, ada wrestlingnya, ada hybrid karate, ada juku, ada kickboxing, itu yang ada di sana. Selamat malam semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemperkenalan diri, nama sudah disebutkan sama abang-abang tadi. Nama saya cukup singkat, setiap hari ada bahasa Indonesianya gitu. Kalau bahasa Jawanya Hari Ono. Hari Ono. Saya alumni Akademi Angkatan Laut 2008. Kebetulan saya sekarang berdinas di Satuan Detasmen Jalan Mangkara. Jadi abang sempat tanya pengalaman. Kalau pengalaman pasti ada kisah suka duka ya. Tapi alhamdulillah di sana yang saya alami suka semua. Serius. Karena seorang militer dapat tugas itu ada amanah, dan amanah kehormatan harus tinggi berarti suka kan?
karena dukanya nggak boleh diceritain. Ntar kalau ada dukanya nggak ada jadi tentara lagi kan. Tapi semuanya yang ada yang suka, karena di TNI itu yang ada enak dan enak sekali. Ladies first ya, ladies first. Silakan, boleh maju ke depan. Boleh maju ke depan sini. Kiri maju ke depan. Sini. Oh ada itu. Oh, oke. Halo, selamat malam semuanya. Selamat. Saya Syara. Berbicara mengenai self defense. Sebenarnya saya ingin nanya sih, sebagai seorang sipil, apabila kita membela diri kita dalam keadaan yang emergency, gitu, apa sih hukumannya? Oh, ini pertanyaannya sesi hukumnya berarti ya? Sesi Iya, hukum. iya. Oh nanti ada seksi habis ini, sesi kedua. Ada Terima kasih. Oke. Jadi pertanyaannya seputar yang sesi 1 tadi ya, yang ada hubungannya sama sesi 1. Oke. Oh ini orang pengen tahu juga nih, banyak nih. Tapi nanti ada orang yang memang kompeten untuk menjawab ini. Ini hukum rimba beliau soalnya tahunya. Oke. Mungkin ada lagi. Itu yang paling jauh dulu deh. Habis itu kan satu lagi yang dari paling dekat. Mas Denny Wewe itu di sana ada YouTuber dan pesilat timnas Indonesia juga nih. Izin coach, perkenalkan nama saya Denny Afrisani, saya asal Palembang. Tadi pagi baru sampai di Jakarta, alhamdulillah bisa datang mendapat wawasan di sini. Izin bertanya, untuk LIBRI dan KMI itu apakah semua orang bisa ikut ataukah hanya orang-orang tertentu saja? Terus yang kedua, untuk LIBRI dan KMI apakah sama seperti bela diri lain untuk mengasah tekniknya ada namanya sparring? Kalaupun ada, seperti apa bentuk sparringnya? Itu saja, coach. Izin. Silakan mungkin dari Coach David dulu. Oh, jawab. Oke, pertama Mas Denny, terima kasih Mas, udah datang jauh-jauh untuk Top Story. Kalau kasih tepuk tangan dulu Mas Denny dulu. Dari Palembang. Saya juga sering nih lihat YouTube-nya juga Mas Denny juga, dengan bagi baca juga ya kepada amanah pesilat juga. Oke, masuk pertanyaan soal KMI dalam LIBRI, saya ngomong KMI jangan salah. Boleh nggak sih orang yang lain? Kalau dari sisi kami, KMI itu sudah terbiasa apabila ada yang ikut, semua orang bisa ikut. Bisa, tapi dengan catatan saya sendiri akan melakukan background check. Saya memastikan dulu melakukan background check dengan tools yang saya punya, dengan tools yang saya ada, memastikan memang praktisi yang belajar ini memang tidak terlibat tindak kriminal atau terorisme. Memastikan. Berarti harus ada skill bela diri yang ikut KMI? Wah, tidak harus. Tidak ada background bela diri juga tidak harus. Yang punya atlet yang bisa bela diri di sini ada. Ada Mas Patrick di sini juga bisa. Saya sebut mulu Mas Patrick di sini karena dia juga orang atlet, praktisi bela diri juga, saya latihan juga. Jadi dari orang yang tidak punya background sampai yang punya background boleh, nggak ada masalah. Karena yang membedakan kami dengan bela diri yang sudah ada itu kita lebih ke arah combat for survival. Apa yang diperlukan buat defense, buat di human survival kita harus dilakukan. Saya menghindari banget kata street fighting. Mohon maaf, saya menghindari banget street fighting. Kalau saya bilang street fighting, sana memperbolehkan street fighting enggak. Saya mau menghindari. Jadi tanpa ada basic pun ada pun basic juga bisa. Karena pasti nanti shiftingnya itu saya saja akan masuk. Begitu juga sama saya ketika saya belajar LIBRI. Wah itu saya punya kesulitan untuk shifting pola pikir saya yang biasa defensif menjadi ofensif, itu juga sama. Jadi pertanyaan tadi bisa.
Kalau tanya di KMI, ada nggak sih sesi sparringnya? Tadi saya bicara di sini, kita ada. Kita sebut drilling, milling. Kita drill melakukan simulasi apa yang terjadi, misalkan ada di bar, atau di angkot, atau di taksi, atau di truk, semacam itu. Kita melakukan simulasi, tapi bukan sparring layaknya silat atau apa ya, karena kita membiasakan ini. Metode kita itu memastikan you will fight the way you train. Ketika fightnya seperti itu, kita latihan seperti itu, pada saat fight akan melakukan seperti itu. Sama. Jadi kita memastikan fightnya memang simulasinya mendekati apa yang ada di jalan, kemungkinan besar seperti itu. Jadi brutal lah, kan segala macam itu. Jadi itu yang kita simulasikan. Tapi mau dicatat semuanya safety precautions-nya ada. Nggak semua orang, misalkan baru latihan kayak ini 1 minggu, latihan gini, oh nggak bisa, nggak ada. Saya juga harus melihat dulu body conditionnya kuat apa, kondisinya kuat apa, udah siap atau tidak, dia menerima benturan oke atau tidak, saya lihat dia ada apa atau enggak. Jadi banyak pertimbangan, nggak bisa bilang oke, kalau minggu, oke kamu pilih mbak ini, oh tidak, itu bahaya. Jadi dan kita juga pakai gear yang ada air gear. Dummy pun naik juga, ada dummy dari yang karet, dari yang keras sampai shock naik yang ada stroke naik. Itu berarti ini. Ya. Kalau mau ikutnya kemana? Wah, Dari kayaknya mau ikut nih. dari kalau wawasan. Oh nggak apa-apa. Di kita tuh ada website namanya www.komandoindonesia.com. Ada website ya. Kalau Instagramnya KMI_Komando Indonesia itu ada. Itu di sini bisa. Lokasi kita memang dengan sangat menyesal setelah COVID kita sangat downsizing dari kita beberapa kelas kita yang punya. Semenjak COVID cuma ada cuma Sajim aja saat ini. Selebihnya banyak kelas private saya dari sini juga ada guru private juga saya. Ini yang tadi nanya juga sebenarnya murid saya juga itu. Cuma dia nggak mau ujian aja. Latihan lama-lama tapi nggak pernah ujian. Habis semangat mantap. Di situ bisa daftar langsung. Bisa uji soalnya yang saat ini di Jakarta baru ada di KPIJ, di Bandung ada saya juga. Terima kasih. Thank you. Libre. Kalau di Libre memang agak jelimet di awal, karena kita kan istilahnya suatu keilmuan yang kalau kita salah pilih orang akibatnya fatal. Jadi screening pertama yang paling mudah adalah background check tadi, ukur. Jadi minimal itu ya 19 tahun. Istilahnya orang ini sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tidak ditanggung orang tuanya. Kalau salah. Background check itu bisa berdasarkan referensi atau biasanya sih yang daftar itu yang memang kita kenal dari teman. Jadi ada ininya apa layernya. Karena saya sendiri waktu mau belajar juga di background check itu ditanya-tanyain ke beberapa orang gitu, kenal nggak aku gitu. Terus setelah itu ada masa mungkin sekitar 1 bulan itu kita akan melihat gitu, anaknya seperti apa gitu. Karena kita coba tes dari yang sifatnya melatih kesabarannya dia. Sabar nggak sih? Kalau kita latihan dari awal itu bosan banget karena itu aja tekniknya gitu. Nah ini mungkin berlaku dengan bela diri lain kali ya. Pasti ada seleksi alam. Sebulan, 2 bulan, ya 3 bulan ya, kalau mau bertahan ya bagus gitu. Bisa lanjut kalau udah lewat dari 3 bulan itu. Tanpa ada background bela diri pun bisa masuk untuk Libre. Karena gerakan-gerakan yang kita lakukan sebenarnya bukan gerakan-gerakan spesial sih. Bukan seperti misalnya kita latihan capoeira gitu kan benar-benar khusus banget kan. Bukan kalau kita misalnya latihan taekwondo gitu. Kalau Libre adalah gerakan-gerakan yang kita lakukan sehari-hari sebenarnya, cuma kita latih menjadi satu skill set. Karena orang megang pisau kalau nggak posisi plus, posisi open gitu doang. Tangannya kalau nggak kanan kiri, serangannya ke kanan atau ke kiri, cuma itu aja. Cuma yang kita latih bagaimana menghadapi orang-orang yang mempunyai kecenderungan tangan kanan atau kiri, nggak ada lain gitu.
karena kita sudah mengkhususkan bentuk ancaman yang akan kita hadapi. Nah, kalau misalnya seperti bela diri defensif itu akan timbul banyak pertanyaan. Sensei, pelatih, coach, ini kalau diginiin gimana? Ini kalau diginiin gimana? Itu nggak akan habis tuh pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau kita base-nya gitu. Nah, di Libre kita balik, karena kita offense, artinya kita membuat satu tindakan awal yang mana justru lawan kita yang akan berpikir. Jadi kita mendahului gitu. Terus untuk apakah ada sparring gitu? Yang tadi disebutkan di awal ada pressure test itu tadi. Jadi sparring di Libre ini ada dua, satu blender yang tadi kita coba di 10 ke 15 detik pertama, dan itu tujuannya bukan siapa yang kalah gitu. Karena kalau kita ngelihat tanpa penjelasan pasti mikirnya wah ini saya dua-duanya mati nih gitu. Justru di 10 detik pertama itu kan krusial pada saat ada knife fighting. Di saat itulah kita menghitung berapa kali sih gue kena gitu, seberapa kali gue harus mati gitu. Nah itu yang menimbulkan awareness kita yang latihan itu akan mendevelop sendiri. Badan kita akan mengenali ancaman-ancaman itu, meminimalkan luka, karena benar pada Pak Sudepin tidak akan ada orang yang keluar dari situasi itu mulus. Paling enggak kita tahu bagaimana yang harus kita lindungi. Lalu sparring kedua itu lebih sifatnya semi sport. Jadi kadang kita sparring boxing, kita kadang sparring kickboxing, freestyle gitu. Karena mau nggak mau kita harus sadar bahwa tidak ada perkelahian langsung dengan penggunaan pisau, pasti MTN dulu. Bagaimana badan kita mengadaptasi kena pukul, baru ada celah, baru kita cabut pisau kalau memang lawan kita mencabut pisau. Jadi ada dua jenis sparring, satu yang pressure test untuk teknik-teknik di knife, kedua yang MTN. Itu aja. Terima kasih Coach. Udah jelas Mas Deddy? Jelas. Aman? Alhamdulillah. Jadi mau daftar kemana? Ke KMI atau ke Libre nih? Kita coba dua-duanya. Coba dua-duanya ya. Banyak yang ngasih pertanyaan. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah diizinkan nama wawasan bertanya. Nama Mas Hafiz, selaku kreatif director. Ya, dari ya. Ini ada sedikit bingkisan dari mulai. Nanti kalau size-nya beda, terus pilih aja ya. Oke, kita foto bareng dulu. Berapa mas? Foto dulu. Kirinya biru ya Bapak. Dari foto kodenya. Boleh bebas, 1, 2, bebas. Oke. Yuk kita foto bareng semua.